Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adam Muiz. Di kesempatan video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk membeli hosting di Hostinger. Jadi untuk yang belum tahu, hosting adalah tempat untuk menyimpan data website dan tempat di mana kita mengoperasikan website sehingga bisa melayani pengunjung web. Jadi ibaratnya kita kayak nyewa komputer. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa langsung pergi ke situs Hostinger. Kemudian di sini kita bisa masuk ke situs resminya hostinger.co.id atau hostinger.com juga bisa. Selanjutnya kita bisa buat akun terlebih dulu atau login jika sudah memiliki akun. Setelah kita login, kita bisa masuk ke menu website. Selanjutnya di sini kita akan melihat beberapa pilihan hosting yang bisa kita sewa, mulai dari paket single, premium, dan bisnis. Setiap paket memiliki kelebihannya masing-masing. Misalnya paket single untuk satu website dan premium lebih dari satu website, dan bisnis dengan kemampuan bisa untuk menampung 100.000 pengunjung dalam satu bulan kira-kira. Dan berbagai macam fasilitasnya bisa dilihat pada bagian ini. Apabila sudah menentukan paket hosting yang ingin dipilih, kita bisa klik menu select. Sebagai contohnya di sini misalnya aku ingin membeli paket bisnis, maka aku pilih select. Kemudian berapa lama kita ingin menyewa hosting ini. Kita bisa pilih dari 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, ataupun 4 tahun. Nah, di sini aku ingin yang 2 tahun saja. Dan jika sudah yakin dengan pilihan ini, kita bisa klik tombol choose payment method. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap pembayaran. Di sini ada banyak cara untuk melakukan pembayaran. Ada juga metode pembayaran dengan bank lokal seperti BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan juga e-wallet seperti OVO ataupun menggunakan Kris. Di sini aku akan coba menggunakan BCA. Nah, selanjutnya kita bisa langsung melakukan pembayaran ke nomor virtual account yang tertera di bagian checkout. Jadi di sini aku akan melakukan pembayaran menggunakan HP. Pertama buka BCA Mobile karena aku memilih pembayaran menggunakan BCA. Setelah login kita bisa masuk ke menu M-Transfer dan klik BCA Virtual Account, dan di sini kita bisa masukkan nomor virtual account yang sudah kita dapatkan dari halaman checkout. Apabila sudah, kita bisa klik tombol send dan lakukan pembayaran apakah sudah benar. Pertama mulai dari siapa yang ditransfer, kemudian berapa totalnya. Apabila sudah yakin kita bisa klik tombol OK, masukkan PIN-nya. Apabila sudah, kita bisa simpan bukti pembayaran. Siapa tahu kita membutuhkannya nanti, kita bisa tutup HP-nya. Selanjutnya di sini kita melanjutkan ke tahap pensettingan. Misalnya membangun website tujuannya untuk diri kita sendiri atau untuk bisnis sendiri. Kita bisa klik tombol next. Kemudian di sini kita bisa pilih create a website karena kita ingin membuat website baru. Kemudian di sini aku pilih WordPress untuk CMS-nya. Kemudian di sini kita bisa buat password untuk administrator. Apabila sudah, kita bisa klik tombol next. Selanjutnya kita bisa tentukan tipe websitenya, misalnya tipenya blog. Kemudian klik next. Kita juga bisa pilih buat website dengan bantuan AI. Klik next. Domain yang ingin kita gunakan. Jadi ini gratis sebagai bonus pembelian hosting di Hostinger untuk paket premium dan bisnis. Misalnya aku ingin domain namanya jagat.net. Jadi ini gratis ya untuk tahun pertama. Kemudian apabila sudah, kita bisa klik tombol next. Selanjutnya di sini kita bisa isi kontak detailnya. Apabila sudah mengisi informasi kontak yang sesuai dengan data diri kita bisa klik finish registration. Konfirmasi dengan menekan tombol register, maka domain akan didaftarkan oleh pihak Hostinger. Selanjutnya kita bisa pilih target audience atau visitornya. Misalnya kalau di Indonesia kita bisa pilih Indonesia, maka secara otomatis WordPress akan diinstal. Jadi kemungkinan untuk domain baru yang kita beli belum bisa diakses selama 1 hari atau sampai 2 hari. Tapi jika itu domain yang dulunya pernah dipakai orang lain tapi tidak diperpanjang dan sudah expired
dan di delete, maka mungkin akan lebih cepat dan bisa diakses dalam waktu kurang dari 1 hari. Jadi kita tinggal menunggu saja. Nah, sekarang sudah selesai proses penginstalannya. Kita bisa isi mengenai judul dari websitenya dan juga isi dari websitenya, deskripsinya. Misalnya seperti ini, kita bisa klik tombol create, kita tinggal menunggu saja. Nah, ternyata sepertinya masih ada gangguan. Sembari menunggu proses registrasi domain, pastikan kita mengkonfirmasi pembelian domain tersebut di kontak email sebelumnya yang sudah kita tentukan. Jadi kita akan dikirim email oleh pihak hostinger yang bisa kita konfirmasi terlebih dulu. Jadi ini sebagai konfirmasi. Nah, sekarang email sudah berhasil diverifikasi dan kita bisa menutup halaman ini. Jadi pastikan kita mengkonfirmasi ini karena domain akan ditangguhkan apabila kita tidak melakukan konfirmasi. Kita kembali lagi ke tahapan yang ini. Aku coba klik tombol create. Jadi sepertinya ini akan membuat previewnya saja karena domainnya belum diregistrasi ya. Bisa dilihat ini URL-nya masih preview domain. Jadi belum domain yang kita daftarkan tadi, tapi masih previewnya saja. Jadi proses registrasi domain itu nggak bisa instan ya. Kita harus menunggu, bahkan kadang bisa sampai 2 hari paling lama. Nah, jadi kira-kira previewnya seperti ini. Ini merupakan contoh tampilan website yang nantinya bisa kita ubah melalui dashboard WordPress apabila kamu sudah terbiasa menggunakan CMS WordPress. Apabila kita setuju dengan tampilan seperti ini dan tema seperti ini, kita bisa klik confirm and edit. Oke ya, sepertinya untuk preview domain ini ada masalah dan kita langsung menuju ke hostingernya saja ya. Jadi kita kembali ke H-Panel, kita bisa masuk ke menu website dan di sini merupakan WordPress hosting yang kita beli. Kita coba akses domainnya. Ternyata domainnya sudah aktif langsung, jadi tidak menunggu waktu lama ini. Aku sudah bisa mengakses domain yang aku beli secara langsung di sini. Selanjutnya aku akan login ke dashboardnya dan di sini juga sudah terinstall Lightspeed Searcher. Nah, nanti kita tinggal isi saja artikel-artikelnya di sini dan kita bisa isi halamannya, misalnya kontak, halaman about di sini dan ngupload media di sini, khususnya untuk kamu pengguna WordPress ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur hosting ini dengan masuk ke menu dashboard. Di sini kita bisa melihat mengenai domain yang aktif di hosting ini, kemudian kita juga bisa buat email. Kita juga bisa mengakses file manager dan juga database di sini. Nah, kira-kira seperti itu saja untuk tutorial cara membeli hosting dan mendapatkan domain gratis di Hostinger. Untuk penjelasan yang lebih detail mungkin akan aku bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila ada yang ingin kamu tanyakan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar untuk didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen.